Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nur Anggraini. Nomor induk mahasiswa 200402080015. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang bahasa. Bahasa. Yang pertama, pengertian bahasa. Bahasa dalam kehidupan sehari-hari merupakan proses komunikasi dalam bersosialisasi. Setiap daerah mempunyai ciri khas bahasanya sendiri-sendiri. Bahasa bisa berupa ucapan ataupun dalam bentuk tulisan. Bahasa dapat dikatakan ucapan apabila seseorang berbicara dengan orang lain secara langsung maupun tidak langsung dengan tuturan yang ada dalam sistem bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Kemudian pengertian menurut para ahli. Menurut Owen, bahasa dapat didefinisikan sebagai kode yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang diterima secara sosial, atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi simbol-simbol yang diatur oleh ketentuan. Kemudian menurut Wibowo, bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bunyi dan berartikulasi dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang dipakai sebagai alat komunikasi sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Yang terakhir menurut Santoso, bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat secara sadar. Apa jadinya manusia tanpa bahasa? Pertanyaan tersebut tentu akan memberikan jawaban yang beragam. Yang jelas, tidak mungkin manusia hidup tanpa menggunakan bahasa. Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka butuh yang namanya interaksi dan bersosialisasi dengan manusia yang lain. Sejarah singkat bahasa Indonesia. Setiap negara pasti mempunyai suatu bahasa. Begitu pula di negara kita, Indonesia. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, serta bahasa, memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu menjadi cikal bakal bahasa Indonesia? Karena pada saat itu bahasa Melayu dikenal sebagai bahasa perhubungan di Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Serta semakin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Selain itu, faktor lain yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia adalah karena sistem bahasa Melayu yang sederhana. Karena pada bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa, sehingga mudah dipelajari. Bahasa Melayu juga bersifat terbuka, yang artinya mau menerima bahasa lain untuk diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu cocok digunakan. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, bahasa persatuan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Lalu, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian, karakteristik bahasa. Yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem. Bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa terdiri atas unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Jadi, di dalam bahasa harus ada suatu aturan agar sekelompok kata bisa menjadi bermakna dan harus berpadu menurut aturan tertentu. Yang kedua adalah bahasa adalah lambang. Lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Lambang merupakan tanda yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial berdasarkan perjanjian atau kesepakatan, dan untuk memahaminya harus dipelajari. Yang ketiga adalah bahasa berupa bunyi. Di dalam sebuah bahasa, bunyi memiliki peran yang sangat penting. Bahasa harus dibunyikan karena bunyi dalam bahasa bersifat utama atau primer. Karena fungsi bahasa adalah untuk komunikasi, untuk menyampaikan sesuatu keinginan, dan lain-lain. Jadi dalam bahasa harus ada bunyinya. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Lambang bahasa yang berwujud bunyi atau bunyi ujar. Lambang mengacu pada suatu pengertian konsep, ide, atau gagasan, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki makna. Setiap bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia belum bisa dikatakan bahasa apabila tidak terkandung makna di dalamnya. Yang kelima adalah bahasa itu bersifat arbitrer, yang artinya bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkan. Jadi tidak ada aturan secara khusus, dengan kata lain hubungan antara bahasa dan wujud bendanya hanya didasarkan pada kesepakatan antar penutur bahasa yang ada di dalam masyarakat. Yang keenam adalah bahasa itu bersifat konvensional. Konvensional dapat diartikan sebagai satu pandangan atau anggapan bahwa kata-kata sebagai penanda tidak memiliki hubungan intrinsik dengan objek tetapi berdasarkan kebiasaan, kesepakatan, atau persetujuan masyarakat yang didahului oleh pembentukan secara arbitrer. Yang ketujuh, bahasa bersifat unik. Unik artinya mempunyai ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Setiap bahasa memiliki keunikan sendiri-sendiri. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem lainnya. Perbedaan itu yang membuat tiap bahasa unik dan memiliki ciri spesifik yang berbeda dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Yang ke-8 adalah bahasa itu bersifat universal. Artinya, meskipun bahasa bersifat unik, tetapi terdapat ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia. Misalnya saja, ciri universal yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari bunyi vokal dan bunyi konsonan. Yang 9 adalah bahasa itu bersifat produktif. Maksudnya adalah walaupun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas oleh pemakainya. Yang ke-10 adalah bahasa itu bersifat dinamis. Artinya, bahasa itu terus-menerus mengalami perkembangan dan perubahan. Berkembang misalnya bisa bertambah kosakatanya dan kosakata yang lama tidak berfungsi lagi. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan manusianya. Sifat dinamis bahasa sangat penting agar bahasa tidak ketinggalan zaman alias mati. Yang ke-11 adalah bahasa itu bervariasi. Bervariasi dapat berarti suatu bahasa dapat memiliki bermacam idiolek, dialek, dan ragam yang berbeda. Idiolek adalah variasi bahasa yang sifatnya perorangan. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu. Sedangkan ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu.
12. Bahasa bersifat manusiawi, artinya manusia merupakan satu-satunya makhluk yang mampu bertutur kata menggunakan bahasa. Hal ini dimungkinkan karena hanya manusia yang memiliki fitur-fitur yang mendukung penggunaan bahasa. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi interpersonal. Fungsi interpersonal adalah kemampuan untuk membina serta menjalin hubungan kerja dan sosial dengan orang lain, sehingga hubungan ini membuat hidup kita dengan orang lain berjalan baik dan harmonis. Yang kedua adalah fungsi direktif. Fungsi ini memungkinkan kita untuk mengajukan permintaan, memberi, serta membujuk, meyakinkan, dan sebagainya. Hal ini menjadikan semua keinginan kita bisa dikomunikasikan atau diutarakan dengan baik. Yang ketiga adalah fungsi referensial. Bahasa dapat digunakan untuk menggantikan sesuatu yang tidak dapat dihadirkan. Hal ini yang menjadikan makna fungsi referensial berbahasa. Yang keempat yaitu fungsi imajinatif. Fungsi ini berhubungan dengan kemampuan untuk menyusun ritme bahasa, lisan maupun tulis. Bahasa bisa digunakan sebagai fungsi daya imajinatif dan kreatif. Manusia mampu secara kreatif menggunakan bahasa. Hal ini yang menjadi dasar penggunaan bahasa sebagai media penyampaian imajinasi manusia. Bahasa digunakan manusia sebagai media imajinasi sering dikaitkan dengan sastra, yang merupakan kreasi penggunaan bahasa dalam bentuk yang indah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bahasa merupakan suatu hal yang sangat penting, karena bahasa sebagai alat untuk manusia berinteraksi dengan orang lain, mengutarakan sesuatu keinginan. Tanpa adanya bahasa, interaksi sosial tidak akan berjalan dengan baik. Dengan adanya bahasa, interaksi sosial akan berjalan dengan baik, karena adanya komunikasi dan hubungan timbal balik antara satu sama lain. Terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.